Manchester United, klub yang baru saja kena tamparan kehidupan hingga hinaan dari kanan kiri di Liga Inggris, serta menjalani musim terburuknya di sepanjang sejarah, kini lagi dan lagi kena tamparan realita. Tur pramusim ke Asia Tenggara yang bertujuan untuk menggait para penggemar, siapa sangka jadi malapetaka yang berujung dibully lagi. Menghadapi All Stars, sebuah tim dari perkumpulan para pemain Asia Tenggara. Bahkan kebanyakan pemain lapis 2 yang dikirim setiap tim nasional. Sedangkan Ruben Amorim datang membawa full squad inti semua. Tapi tetap saja, MU masih doyan ngelawak. Kekalahan kembali jadi cerminan bagaimana buruknya performa MU musim ini. Bahkan para pemain mereka sangat frustasi sehingga mengacungkan jari tengah kepada para penggemar. Pemain Indonesia sendiri Malik Rizaldi dan Kakang Rudianto sempat bermain, bahkan beberapa kali membuat pemain United frustasi. Lantas, seperti apa performa memalukan Manchester United saat menghadapi ASEAN, sampai jadi bahan olokan media internasional hingga para YouTuber yang kecewa? Let's go, kita ulik sampai tuntas. Musim kompetisi boleh saja sudah usai, namun penderitaan fans Manchester United masih berlanjut, bahkan makin menjadi-jadi. Alih-alih memberi harapan baru musim depan di bawah nahkoda Ruben Amorim, Red Devils justru memulai pramusim dengan cara yang, bisa dibilang cukup melawak. Sebab sejak laga perdana Tur Asia Tenggara, mereka tak berhenti bikin malu. Tur yang digadang-gadang bakal jadi pemanasan positif itu dimulai melawan ASEAN All Stars di Malaysia, bukan tim negara, bukan klub elit, tapi kumpulan pemain dari Asia Tenggara. Dan seluruh pemain bintang yang dipanggil di skuad asuhan Kim Sang-sik hanya berisikan para pemain yang di tim nasional nggak kepake. Terdengar sederhana bukan? Tapi apa yang terjadi justru jadi pukulan telak. MU dengan segudang bintang dan reputasi dunia datang membawa skuad utama. Nama-nama besar seperti Casemiro, Maguire, Manuel Ugarte, Maino, hingga kiper kesayangan kalian Andre Onana. Semua diturunkan sejak menit pertama. Sementara di sisi lawan, ASEAN All Stars berisi pemain-pemain dari berbagai negara Asia Tenggara. Beberapa bahkan jarang terdengar namanya di telinga penggemar sepak bola ASEAN, termasuk 2 wakil dari Indonesia, Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi. Babak pertama berjalan cukup seimbang, MU memang menguasai bola tapi tak banyak peluang emas tercipta. Skor 0-0 menutup paruh pertama, dan fans mulai gelisah sebab gak ada yang seru nih. Semua bayar mahal-mahal, tapi gak ada hiburan yang menarik perhatian penonton di tribun. Babak kedua dimulai, dan disinilah babak komedi sepak bola itu dimulai. Pemain-pemain inti MU satu persatu ditarik keluar. Masuklah pemain layaknya Kapten Bruno, Amad Diallo, dan secara perlahan kontrol permainan lepas dari tangan. Pemain Indonesia pun akhirnya mulai mendapatkan kesempatan dari Kim Sang-sik. Kakang Rudianto masuk menggantikan Irfan Fandi pada menit ke-68. 3 menit kemudian, boom, gol tercipta. Lewat skema serangan cepat pemain muda asal Australia, Adrian Sejesik, mengirimkan umpan terobosan mematikan. Dan disambut manis oleh Maung Mangluin, winger Myanmar, yang dengan dingin menjebol gawang United. 1-0 untuk ASEAN. Dan Manchester United masih kesulitan mencetak gol. Beberapa peluang mereka dapatkan, tapi nggak ada satupun yang menyentuh jaring gawang ASEAN All Stars. Pertahanan solid yang dibangun Kim Sang-sik berhasil menggagalkan semua terpaan angin Manchester. Sementara Kakang sendiri tampil solid sebagai bek tengah dalam fondasi 3 bek ASEAN. Ia bahkan sukses mencatat 1 tackle bersih terhadap Garnacho yang terlihat frustasi karena terus dikawal ketat. Selain itu, pada menit ke-90, saat MU mencoba membangun serangan lewat Garnacho, Kakang memotong umpan cutback. Dan 1 pemain dari Indonesia lagi, Malik Rizaldi, winger lincah dari Persebaya, masuk di menit ke-82 ditempatkan sebagai winger kanan. Tak banyak waktu yang ia punya, tapi cukup untuk meninggalkan jejak. Di mana saat bola dialirkan cepat ke sisi kanan, Malik melakukan sprint panjang melewati bek muda Manchester United, Godwill Kukongi.
Frustasi tak bisa menghentikan Malik secara fair, Kukonti menarik baju Malik dengan sekeras mungkin. Alhasil berbuah kartu kuning. FYI aja nih, kartu kuning itu jadi satu-satunya kartu di laga ini. Sebuah simbol bahwa MU tak hanya kalah, tapi juga kehilangan kontrol. Sampai peluit panjang berbunyi, skor 1-0 tak berubah. Kekalahan lagi-lagi mengubur dalam-dalam kenangan manis yang sedang dibangun oleh Manchester United. Mereka datang untuk mencari fans, malah mendapatkan caci maki atas kekalahan tersebut. Dan yang lebih menyakitkan, ASEAN All Stars mengangkat trofi kemenangan. Semua merayakan bersama, termasuk Kakang dan Malik, ikut merasakan atmosfer campur aduk bisa mengalahkan lawan dari Eropa. Iya, bahkan saat pramusim pun, Setan Merah masih puasa trofi, memperpanjang musim 2024-2025 tanpa gelar. Terlihat, para pemain Manchester United yang terdiam, lesu, malu, gak percaya kalah di laga pramusim yang seharusnya mereka nikmati. Kemudian sorotan memperlihatkan ekspresi frustasi. Hingga saatnya rombongan Amorim pulang, sang wonderkid Amad Diallo yang dikenal kalem bahkan tertangkap kamera mengacungkan jari tengah ke arah fans yang menyoraki timnya. Bahkan para penggemar pun sampai terdiam karena terkejut. Sebuah ironi besar yang sangat jelas hasil ini mempengaruhi mental para pemain MU. Selain itu, Garnacho si bintang muda Argentina terlihat tertunduk lesu. Mungkin teringat kembali kejadian di Jakarta saat ia harus pulang dengan oleh-oleh tackle dari Asnawi Mangku Alam di GBK. Ya, walaupun Argentina menang, tapi bagi Garnacho itu bukanlah momen yang membanggakan. Jadi total, ia sudah 2 kali ke Asia Tenggara dan 2 kali dihantam kenyataan. Karena hasil yang memalukan ini, media internasional langsung bereaksi. Banyak media sepak bola ternama dunia menyoroti kekalahan memalukan Manchester United. Mulai dari 433, BR Football, One Football, hingga akun-akun troll sepak bola, semua kompak mengolok-olok kekalahan ini. Bahkan, Pro Football Internasional membuat meme pertandingan antara nasib MU yang chaos dan jadi runner-up di laga pramusim lawan ASEAN All Stars dengan Chelsea yang baru saja memenangkan trofi UEFA Conference League setelah mengalahkan Real Betis di laga final. Headline-nya, hanya seminggu setelah kekalahan final Liga Eropa mereka dari Spurs, Manchester United menderita kekalahan 1-0 dari ASEAN All Stars dalam pertandingan persahabatan pasca musim di Malaysia. Dan penderitaan ini masih belum selesai, karena tur pramusim MU ke Asia masih akan berlanjut. Hong Kong akan menjadi penantang dan penghalang bagi Red Devils selanjutnya. Hasilnya, bisakah MU menang? Coba tulis prediksi kalian aja dulu di komentar. Lanjut ya, ke yang lebih menghebohkan lagi. Bahkan para fans MU sendiri mulai tak tahan. Para YouTuber fanbase biasanya penuh optimisme dan analisis, kini hanya bisa mengeluh. Banyak YouTuber hingga konten kreator Eropa kecewa besar melihat tim kesayangannya kalah dari tim yang bahkan kita belum tahu starting 11-nya siapa. Terlepas dari kekalahan Manchester United dari ASEAN All Star memang jadi bahan tertawaan dunia. Di balik semua lelucon dan tsunami olok-olok yang menerjang Setan Merah, ada satu sisi cerita yang patut kita banggakan soal penampilan pemain Indonesia. Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi mungkin hanya tampil sebagai pemain pengganti. Namun dalam waktu singkat, mereka membuktikan satu hal, bahwa mereka punya kualitas bahkan di waktu yang terbatas. Kakang berani duel dengan Garnacho, Malik sukses menyulitkan pemain Eropa. Dan yang paling penting, mereka tampil penuh semangat, tanpa beban, dengan rasa percaya diri yang tinggi. Itu adalah wajah baru sepak bola Indonesia, berani, tak gentar, dan mampu berdiri sejajar di panggung internasional. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang harus dilawan MU agar bisa menang di pramusim berikutnya? Tim anak-anak kampus, tim futsal, atau tim siluman dari Liga Konoha? Karena tampaknya untuk sementara ini Manchester United lebih cocok main di panggung lawak ketimbang di panggung Liga Champions. Bercanda-bercanda, silahkan tulis lawakan terbaik kalian di kolom komentar.
ceritanya hari ini Daru JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.